Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazil Hamidi, SAPMAP, dosen pada jurusan Teknika di kampus Sekolah Tinggi Pelayaran Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Hukum Maritim. Mata kuliah Hukum Maritim merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 1 SKS yang diberikan kepada taruna semester 2. Mata kuliah ini membahas hukum maritim nasional dan internasional serta penerapannya dalam kegiatan pelayaran dan pengoperasian kapal. Identitas mata kuliah dalam RPS Hukum Maritim kodenya adalah T221203410, bobot 1 SKS dan ditempatkan pada semester 2. Materi yang dipelajari mencakup hukum pelayaran, keselamatan dan navigasi, kesabandaran, perlindungan lingkungan maritim, kecelakaan kapal, serta pencarian dan pertolongan. Mahasiswa juga mempelajari beberapa konvensi internasional seperti UNCLOS, United Convention on the Law of the Sea, kemudian ada SOLAS atau Safety of Life at Sea, kemudian juga ada konvensi MARPOL, Maritime Pollution, dan juga STCW, yaitu tentang standar training, certification and watchkeeping, dan juga Maritime Labor Convention disingkat dengan MLC. RPS menggunakan Undang-Undang Pelayaran, KUHD, dan Peraturan tentang Lingkungan Maritim, Kenavigasian, Kecelakaan, dan Konvensi Internasional. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan ketentuan serta standar maritim nasional dan internasional. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan prosedur keselamatan, menilai kepatuhan terhadap prosedur teknis kapal, mengidentifikasi kesesuaian, serta menyusun dokumentasi untuk mendukung audit dan inspeksi kapal. Capaian tersebut sesuai dengan CPMK yang menekankan pada standar internasional, keselamatan dan kepatuhan prosedur teknis serta penyusunan dokumentasi. Dalam menyampaikan materi ini, saya menggunakan penjelasan singkat, bahan presentasi, peraturan perundang-undangan seperti contoh dokumen dari keputusan Mahkamah Pelayaran maupun studi kasus. Diharapkan materi akan terkait dengan kondisi nyata yang dapat dihadapi taruna dalam kegiatan operasional nantinya di atas kapal. Kemudian, interaksi pembelajaran dilakukan melalui tanya jawab, kemudian juga ada diskusi kelompok, dan juga ada studi kasus tentunya dan presentasi dari hasil diskusi. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, menentukan dasar hukum, serta memberikan argumentasi terhadap permasalahan maritim yang dibahas. Dalam rancangan pembelajaran, mahasiswa dibagi menjadi 6 kelompok untuk membahas topik hukum, keselamatan, kesabandaran, lingkungan maritim, kecelakaan kapal, SAR, serta penjagaan laut dan pantai. Penilaian dilakukan secara bertahap melalui kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap peraturan, kemampuan menganalisis kasus, ketepatan menentukan dasar hukum, serta kemampuan menerapkan ketentuan maritim dalam kegiatan operasional kapal. Dengan demikian, proses pembelajaran
aktivitas mahasiswa dan penilaian dilaksanakan secara selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Komponen penilaian dalam RPS terdiri dari kuis 15%, tugas 15%, UTS 30% dan UAS 40%. Baik, kita akan beralih kepada video pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pagi ini kita akan kuliah. Seperti biasa, kali ini adalah pertemuan ke-6. Mata kuliah kita adalah Undang-Undang Pelayaran atau Hukum Maritim. Baik, sebelum kita mulai kuliah, Ketua Kelas, Ubay, silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai perjalanan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, hari ini adalah pertemuan ke-6. Maka ada baiknya saya absensi dulu. Untuk absensi hari ini apakah semuanya hadir teman-teman? Ya. Baik, bagus ya. Baik, karena hadir mungkin kita lanjutkan dengan saya ingin mengulang. Pada pertemuan ke-5 itu kita bahas tentang pencemaran lingkungan maritim. Ada yang tahu? Alat di atas kapal untuk mencegah pencemaran lingkungan, nama alatnya apa? Ya, Akmal? OS Pak, atau Oil Water Separator Pak. Ya, betul. Bisa dibacakan sepintas sejarah dari Mahkamah Pelayaran? Sejarah Mahkamah Pelayaran berawal pada masa penjajahan Belanda, di mana lembaga ini pertama kali dibentuk berdasarkan Ordonnantie op den Raad voor de Scheepvaart atau Staatsblad 1934 nomor 215 dan mulai beroperasi sejak 1 Maret 1938. Saat ini keberadaannya sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal serta menegakkan kode etik profesi. Baik. Tujuan Mahkamah Pelayaran adalah lembaga yang memeriksa semua kecelakaan kapal di laut untuk dapat menentukan penyebab kecelakaan, terutama bila mana ada dugaan kuat bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh kesalahan kapten atau perwira yang memimpin kapal. Jadi teman-teman, ternyata Mahkamah Pelayaran ini sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi profesionalisme pelaut itu dimulai sudah sejak lama. Nah, ini ketika Indonesia merdeka, lembaga ini diambil oleh Indonesia dan berubah nama menjadi Mahkamah Pelayaran. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini disebutkan di sini bahwa bila terjadi kecelakaan yang agak berat, Menteri Perhubungan atau Direktur Jenderal Perhubungan Laut dapat dengan atau tanpa usul Kepala Direktorat Navigasi mengundang Mahkamah Pelayaran untuk memeriksa sebab-sebab kecelakaan kapal. Dari sini, jadi kita tahu bahwa kita sebagai pelaut itu mesti bekerja profesional. Apalagi nanti teman-teman semuanya akan memperoleh jabatan menjadi kepala kamar mesin. Itu adalah jabatan tertinggi kedua setelah kapten. Bisa dilihat di layar. Saya lampirkan di sini keputusan Mahkamah Pelayaran. Mengapa saya melampirkan keputusan Mahkamah Pelayaran? Adalah untuk bagi kita teman-teman semuanya untuk mempelajari, untuk mengetahui bahwa keputusan Mahkamah Pelayaran itu menjadi keputusan yang penting bagi karir seorang pelaut. Coba kalian lihat, boleh dibaca judulnya apa tadi? Studi kasus kecelakaan MT Christine. Bahaya terhadap kapal, kecelakaan kapal, Ya. Mahkamah Pelayaran, dan investigasi kecelakaan kapal. Ya, bagus ya. Teman-teman lihat kapal ini, inilah dia kapalnya. Kapal motor tanker Christine. Kapal ini akan discharge di Ampenan Lombok untuk loading bahan bakar, tapi ternyata 1,5 mil sebelum sampai ke depo terminal
terjadi kebakaran. Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah di bagian haluan. Di bagian haluan tuh ada yang namanya forecastle deck. Di mana forecastle deck itu biasanya menyimpan penyimpanan untuk bosun store maupun paint store. Nah, kalau kita lihat dari hasil identifikasi Mahkamah Pelayaran, ternyata kejadiannya itu bermula ketika 1 hour notice. Apa itu 1 hour notice? Ada yang bisa jawab? Apa itu 1 hour notice? 1 jam sebelum kapal tiba. Kapal itu biasanya 1 hour notice, 1 hour notice. All crew standby, all crew standby. Biasanya begitu kalau di kapal. All crew standby, all crew standby. 1 hour notice. Ketika 1 hour notice kapal tiba, biasanya kita akan bergerak menuju anjungan untuk lakukan mooring anjungan dan mooring belakang. Bagaimana kondisi dari kapal motor tanker Christine? Kapal motor tanker Christine 1 hour notice sebelum ketibaan terjadi ledakan atau kebakaran. Tentunya ada penyebabnya. Dan yang menjadi kebingungannya itu kenapa kok kejadiannya di forecastle, bukan di tangki muatan atau di muatan dari pertalite-nya, bukan, tapi di forecastle. Ada apa dengan forecastle-nya? Forecastle adalah ruangan depan di anjungan, di mana memang di sana ada ruang untuk jangkar atau windlass dan mooring, dan juga di sana terdapat yang namanya bosun store. Baik, kita lihat di sini penyebabnya, kita geser dulu. Nah, ini dia kejadiannya pada tanggal 26 Maret. Jaraknya 1,5 mil dari depo terminal dan menjadi korban adalah 3 orang. Isu pembelajaran adalah ledakan dan kebakaran di area forecastle atau bosun store. Baik, kita cek berikutnya. Nah, ini teman-teman kondisinya bagaimana? Teman-teman lihat. Bagaimana kondisinya kapalnya? Kapalnya tidak tenggelam, tapi kapalnya gimana? Rusak. Kapalnya nggak tenggelam karena forecastle itu memang ruangan sendiri di bagian depan haluan. Kita geser di materi berikutnya. Nah, ini kita lihat di sini teman-teman. Awak kapal ada nakhoda, ada mualim, dan ada kru kapal lainnya. Kemudian juga ada pihak daratnya, ada pelabuhan, ada KSOP, ada loading master, operator terminal, dan lain sebagainya. Berikutnya. Nah, ini jadi kalau dari cerita ini disebutkan bahwa 1 hour notice sebelum kapal tiba pada pukul 14.30 mualim 3, bosun dan kadet dek menuju haluan untuk mempersiapkan jangkar. 1 hour notice. Maju ke depan ke bagian anjungan, haluan, ke bagian haluan mempersiapkan jangkar. Ketika dia mempersiapkan jangkar, nah ini mualim 3 itu membuka yang namanya ruang forecastle. Ternyata ruang forecastle itu dibuka dan menyalakan mesin windlass. Jadi tidak ada jeda antara membuka dan langsung menyalakan tombol dari windlass. Ternyata hal tersebut memercikan api, dan apinya itu menyebabkan tadi kebakaran dan meledak. Jadi teman-teman, ternyata di sini ada kelalaian atau kesalahan manusia. Ternyata cat dan thinner yang digunakan untuk mengecat
itu disimpan bukan pada tempatnya, bukan pada paint store. Nanti di semester 5 dan 6 atau mungkin nanti di semester 3 nanti akan ada field trip di kapal latih di pelabuhan Pulau Bae di Bengkulu. Nanti kalian akan lihat bagian mana tuh forecastle deck, bagian mana tuh bosun store, bagian mana tuh paint store. Maka ketika kita melakukan kegiatan pengecekan atau mengecat atau chipping, biasanya setelah chipping kita akan ngecat, itu nggak boleh taruh sembarangan thinner maupun cat. Baik, teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak. Oh, Akmal, silakan Akmal. Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya. Terkait apa sih Pak sanksi dari Mahkamah Pelayaran yang diberikan kepada bosun dan dek kapal kadet yang Dan mualim 3 ya? Bisa, Pak, dan mualim 3 juga Pak. Ya, karena baik saya jawab ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Karena yang menjadi penyebab terbakarnya itu adalah kru. Dan yang menjadi penyebabnya krunya itu adalah jabatannya adalah mualim 3, bosun atau kepala kerja di kelasi, dan kadet dek. Maka 3 orang ini sudah meninggal dunia. Yang dihukum bukan mereka, karena seorang mayit atau korban yang sudah meninggal nggak bisa kita tanyain. Mualim 3, bosun, kadet ini kenapa kok bisa meledak? Nggak bisa. Tadi kan kita sepakat bahwa Mahkamah Pelayaran adalah lembaga yang memeriksa kecelakaan kapal. Maka yang diperiksa adalah kapten dan KKM. Lebih dari itu nggak bisa. Mualim 3, mualim 2, mualim 1 nggak bisa. Yang dihukum adalah kapten. Maka dalam hal ini kapten langsung diputuskan, dihukum. Tadi kita baca hukumannya adalah 7 bulan. Termasuk dicabut sertifikat ANT 1-nya. Maka ketika sertifikat ANT 1-nya dicabut, otomatis yang berlaku hanya ANT 2. Maka dia harus mengulang untuk mengambil sertifikat kembali, mengulang ujian lagi ANT 1. Bagus Akmal, cukup jelas? Jelas Pak. Mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya terkait kejadian MT Christine. Ya, Ubay. Silakan Ubay. Izin Pak, izin bertanya Pak. Iya. Apakah dari kejadian tersebut akan terjadi pencemaran lingkungan Pak? Ya, bagus. Jadi teman-teman, Indonesia ini kan negara kepulauan. Maka untuk memindahkan bahan bakar dari satu pulau ke pulau berikutnya itu agak panjang ya kalau kita menggunakan pipa. Dari Jawa ke Lombok itu pipa terlalu panjang. Itu seperti di Rusia, di Eropa Utara, iya benar. Gas ataupun dari Rusia itu dialirkan ke Eropa terlalu panjang. Nah, ada baiknya pakai kapal. Ternyata pada saat kapal ini discharge di depo terminal di Ampenan Lombok, ternyata 1 hour notice-nya itu terjadi kebakaran. Tadi karena kelainan manusia. Tapi dampaknya, untungnya kejadiannya itu di forecastle. Forecastle itu ada ruang tersendiri di haluan yang tidak bersentuhan dengan cargo tank. Jadi yang muatannya di situ Pertamax dan Pertalite aman. Karena forecastle itu memang ruang hampa, ruang kosong. Memang diberikan untuk mencegah terjadinya tabrakan. Jadi di depan haluan itu ada ruang kosong. Jadi ketika terjadi tabrakan, dia tidak langsung mengenai cargo tank. Emang ada ruang terbuka atau ruang tertutup di situ. Forecastle itu ada ruang tertutupnya. Nah, ini yang meledak. Tadi kita lihat sama-sama. Coba lihat di sana. Kita lihat di layar, kapal ini tidak tenggelam. Kapal ini tidak tenggelam teman-teman, tapi kapal ini terbakar. Nah ini, kita lihat lagi di halaman tadi, di halaman. Nah ini juga kapal ini nggak tenggelam karena forecastle itu memang ruang yang aman sebenarnya untuk mencegah terjadi tabrakan, tidak langsung mengenai cargo tank. Nah ini teman-teman. Nah ini dia, lihat. Kapalnya tidak tenggelam, tapi meledak hebat. Nah ini saya pikir cukup untuk pertemuan 6 ini.
Saya berharap kalian semua akan lebih waspada dan lebih profesional dalam bekerja. Segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan SOP. Apa itu SOP? Standar operasional prosedur. Jika kita kerja di dek akan melakukan chipping atau cat, maka selesai chipping dan cat sebaiknya diletakkan atau disimpan pada tempatnya di paint store, tempat penyimpanan cat yang memang sudah kedap. Jangan ditaruh di windlass atau forecastle di mana di sana ada alat untuk menyalakan jangkar, dan ternyata ini menjadi kelalaian juga. Mualim 3 dan Bosun tidak menggunakan free gas detector, tapi main buka forecastle dan menyalakan tombol untuk mesin windlass. Ini menyebabkan konsleting listrik dan meledak. Nah, saya berharap dari studi kasus ini kalian akan menjadi lebih dewasa dan lebih profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan 7 minggu depan. Baik, terima kasih.